Baik, alhamdulillah. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran yang kita baca dan Al-Quran yang kita dengarkan. Karena itu adalah janji Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza dan apabila quri'a dibacakan Al-Quran, fastami'u simak, wa ansitu diam, la'allakum turhamun agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi kita baca dan simak itu sama-sama mendapatkan rahmat Allah. Pahalanya sama. Tapi syaratnya itu kita baca. Atau kalau kita nggak baca, maka kita simak bacaan yang lain. Maka itu sama seperti kita membaca. Kita mulai tadi ayat berapa? 43. Pas setengah juz kita tilawah. Jadi kalau kita pengen konsentrasi, kita kasih waktu 1 jam di rumah, maka setengah juz bisa kita dapatkan setiap hari. Misalnya ya, kita menguatkan diri, ya Allah, ba'da subuh saya nggak mau tidur. Apa yang harus saya kerjakan? Baca Quran aja. Maka baca Quran setengah juz sampai syuruk. Dari mulai kita salam tuh, zikir, baca aja Quran. Terus kayak tadi tuh, bacanya kan lambat-lambat, ada yang salah, nggak apa. Tapi yang penting konsisten. Makanya kita dapat setengah juz. Ada sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fikam, pada berapa lama aku menghatamkan Al-Quran? Kata Rasulullah SAW, fi syahrin, hatamkanlah Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Ini hadisnya sahih. Ana aqwa min dzalika, aku lebih kuat dari itu ya Rasulullah. Jangan sebulan lah. Sab'in kata Rasulullah. 7 hari, seminggu, hatamkan Al-Quran. Ana aqwa min dzalika, aku lebih kuat lagi dari itu. Kemudian Rasulullah mengingatkan, orang yang menghatam Quran kurang dari 3 hari, dikhawatirkan dia tidak memahami maknanya. Bacanya juga keburu-buru. Jadi kalau misalnya kita 1 jam tadi ya, dengan nada yang kayak tadi tuh ya, dengan kalau ada yang bagus banget, lancar maksudnya, ada yang terbata-bata, kalau kita gabung ya rata-rata lah, maka kita bisa. Yang penting ada iradah qawiyah dalam hati kita, punya keinginan apa enggak. Ya, kata orang Jawa Barat tuh, if there's will, there's way. Ya, kalau kita punya keinginan, maka jalan akan terbuka. Ya, karena Allah ingatkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bersama dengan kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami, pasti. Ya, sampai jadi lagunya Maher Zain. Pasti ada jalan. Jadi maskotnya Gojek. Ya kan? Itu deh, gitu ya. Pasti ada jalan, maksudnya kemana aja bisa. Ya, kayak Google Map tuh mantep tuh ya. Jadi kalau kita salah jalan aja, masih ada alternatif. Sebenarnya ada filosofinya tuh dalam kehidupan. Jangan putus asa, walaupun udah kelewatan bisa muter. Iya benar. Ya. Saya kemarin ke Lenteng Agung, ada sebuah tempat pertemuan, saya belum pernah ke sana. Pakai Google Map, Lenteng Agung, Cilandak. Cilandak tuh jalannya tuh gitu-gitu. Ya, samping Ragunan tuh, ya, kebun binatang, udah gitu ada yang satu arah gitu kan. Google Map aja jalan. Ini udah sampai kok nggak kelihatan. Mana bingung saya. Udah jalan aja. Jalan langsung berubah tuh. Ya, karena dia pakai artificial intelligence kan. Otak buatan. Ya, langsung kan dipakai itu, pakai apa? Data orang banyak menggunakan jalan mana gitu. Kalau banyak lewat situ ya udah diarahin. Nah, itu kalau kita punya tujuan yang jelas, maka jalan tuh banyak lewat mana aja. Walaupun bisa jadi buntu, ya buntu ternyata di perboden, ya kan, ada yang nikahan, ya
Kita balik, ada lagi jalannya. Nah, baca Quran juga itu sunnah kauniyah ya. Sunnah kauniyah adalah ketentuan sunnatullah di dalam alam ini kayak gitu ya. Kalau kita punya keinginan, nanti pasti ada akan jalan. Ya, saya terinspirasi film saya masih kecil dulu, nggak tahu anak-anak generasi milenial, MacGyver. Tahu MacGyver? Ica, MacGyver tahu nggak, Ca? Enggak. I don't worry. Saya nggak mau nanya mamanya, udah tahu. Kolonial dan milenial beda ya. Saya seneng itu, dia tuh begitu. Berpikirlah. Nah, Quran tuh banyak tuh. Pikir ya, fanzuru fil ard ya, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibat. Banyak. La'allakum tatafakkarun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tadhakkarun, itu banyak. Ya. Ke Semarang kemarin knalpot mobil patah. Dah gitu kan. Bunyinya kayak racing ya. Masalahnya ujung knalpotnya masuk ke bumper. Bumpernya dari plastik, meleleh. Sekian kilometer lang, ya Allah. Bingung di rest area, nggak ada bengkel, gimana caranya biar nggak ini. Pikir-pikir, kepikiran aja tuh, saya punya kalender duduk, ada kawatnya, tariknya beret, ikat. Istri saya kayak MacGyver, sama kita sejaman. Ini analogi, konsepnya sama ya. Belum saya tulis ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh jalan kami berikan jalan ya. Saya ngelihat di sini 2 pekan yang lalu saya apresiasi juga ya. Ada yang tilawahnya itu mengalami kuantum. Kuantum itu lompatan. Dari tadinya biasa-biasa kemudian melompat. Ya. Saya bilang alhamdulillah. Berarti ada mujahadah, ada kesungguhan. Tapi ada juga yang tilawahnya tadinya udah bagus ya. Cuman mungkin karena jarang lagi tilawah di rumah, ragu-ragunya itu ketahuan. Ini kayaknya kok ragu ya. Padahal biasanya bagus kayak gitu. Saya tidak sebutkan nama dan inisialnya ya. Biar jadi kira-kira siapa ya. Kalau kebaikan, ya Allah mudah-mudahan saya. Kalau keburukan, ya Allah jangan saya gitu ya. Tapi jadi bahan evaluasi kita. Baik ya. Dari segi bacaan, pertama kita tadi agak beberapa yang kita perbaiki kol-kolah ya. Ya. Hurufnya huruf jim ya, huruf ja, sayu jezauna ya, sayu jezauna ya, wa kadzalika najzil ya, najzil ya, kok gini lagi ya, najzil muhsinin. Ini diputus dulu aja. Nah, ada beberapa tadi yang tilawahnya itu huruf-huruf matinya itu nggak jelas berhentinya. Dia ada satu ketukan gitu. Putus saja. Najzil muhsinin. Najzil muhsi. Bukan, tahan aja. Muhsinin. Apalagi untuk awal, ya nadanya lambat aja, ya. Ada tilawah tuh yang cukup lama ya. Lama itu artinya setiap huruf mati sama huruf tasydid, tapi yang bukan dengung. Huruf sukun sama huruf tasydid ya. Tapi yang bukan dengung ya, huruf tasydidnya, maka jelas walladzina amanu wa amilus kan seakan-akan ada jedah tuh. Atau kalau kita pengen jedah ladina amanu wa amilus solihati, seakan-akan gitu. Cuman karena dicepetin walladina amanu wa amilus solihati gitu ya. Nyambung nggak Bu? Nah, jangan nadanya mau cepat ya, tapi kita masih agak berat
di pengucapannya. Diimbangin, ketika ngucapnya masih agak berat, nadanya jangan cepat, lambat aja. Kenapa? Lebih mudah memperbaiki dari lambat, kemudian dicepetin. Kalau udah bagus dicepet itu lebih gampang. Ketimbang udah cepet salah, dilambatin tuh makin salah. Ya, ini nanti ya, terasa ini ketika kita jadi imam. Kalau yang jadi imam, biasa bacanya cepat, tapi ada salahnya. Dibetulin jadi sama makmum, makin salah. Karena dia nggak biasa baca lambat. Tapi kalau dia udah biasa lambat, itu dicepetin gampang. Karena nggak perlu disuruh aja, pasti kita banyak cepet kalau sholat. Apalagi sholat sendiri. Betul nggak? Halo? Iya kan? Disuruh nggak dipercepat? Enggak. Padahal disuruh kalau sholat tuh pelan-pelan, tetap aja cepet deh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salah semua jadinya kan? Tapi kalau kita biasa lambatnya benar, maka cepetnya insya Allah lebih mudah. Pengalaman kawan saya, kami sama-sama setoran hafalan waktu itu. It's a long time ago. Lama, tahun 97. Ya. Dia sudah selesai 30 juz hafalan di Bogor. Anak pesantren. Ya. Kemudian gabung sama saya yang baru mulai ngafal waktu itu. Kok ngulang lagi gitu? Iya, saya kemarin setoran di Bogor tuh emang harus cepat kata ustadznya. Giliran jadi imam, lagi baca, itu banyak salahnya. Banyak lupanya. Sekarang saya harus menghafal ulang. Jadi perintah ustadz tuh ngafal dari ulang. Dengan hafalan yang tartil. Jadi seakan-akan yang kemarin tuh ya tinggal setengahnya aja. Ya, karena harus mengulang kebiasaan baca cepat dan lambatnya. Ya. Ini ya dari segi bacaan saya ngelihat tadi. Jadi setiap huruf-huruf yang ada sukun atau huruf tasydid yang bukan dengung, ya tasydid dengung apa? Iya, yang contohnya huruf apa? Mim sama nun. Inna itu kan jangan inna, bukan gitu ya, itu dengung ya. Artinya dibawa ke bawah itu. Tapi selain itu, maka dia seakan-akan ada jeda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita lebih di zip tuh, lebih cepat. Kalau yang biasa ngedit film tuh tahu tuh ya. Di akhirnya kemudian dipercepat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak terasa tuh jedahnya. Padahal kalau dia dilamain, alhamdulillahi rabbil alamin. Jeda-jedanya itu terasa. Terasa nggak bu jeda-jedanya Pak? Ya, ini buat kita semua ya. Kalau yang sudah lancar, alhamdulillah barakallah. Ya, mudah-mudahan pala antum lebih banyak karena sabar ya. Ya, jadi kalau materinya saya sudah bisa Ustadz, hati-hati ya, khawatir ada kesombongan. Tetap kita bersabar. Ya, sabar dengan nikmat Allah ya. Yang kedua adalah tadi qalqalah. Ya. Saya agak susah surat Ali Imran. Ayatnya وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Nah, di jimnya itu emang qalqalahnya harus pas. Wasanajzish. Ya. Coba kita lihat surah Ali Imran surat ke-3. Ayat 140 berapa tuh? 42, 43 atau 44 atau 45? Sebelah kiri adanya. Ya. Ayat 144 dan ayat 145. 144 akhirnya wa sayajzillahu syakirin. Ayat 145 wa sanajzish syakirin. Nah. Kalau saya merasa ini agak lumayan.
Berat ya buat ngucup. Bu Rina coba baca ayat akhirnya aja 2 ayat tadi. Bu Rina. Bu Rina. Yang nama Rina cuma satu. Oh, 144. Kacamata mana? Sampai nyureng-nyureng. Oh, gitu. Bagus sih kalau duit jadi nggak salah. Lanjut, sorry. Ayat akhirnya aja. Kita dengarkan ya. Huruf jim, qalqalah, tapi setelah itu huruf zai. Iya, 144 betul. Lanjut ya, ulang. Enggak, 144 dan 145. Itu 145. Sekarang 144-nya coba. Nah, itu kuncinya kalau kolkolahnya kecepatan, maka huruf berikutnya bisa salah. Makanya tadi dia buat jeda. Wasanajzish syakirin. Ya. Tujzauna. Tadi ada beberapa ya. Itu dari segi bacaan yang perlu diperhatikan, ya. Alhamdulillah karena sudah 40 hari kurang menjelang Ramadan, maka saya mengajak diri saya dan kita semua, kita mulai membuat stepping. Ya, langkah-langkah awal untuk menguatkan interaksi kita dengan Quran di bulan suci Ramadan. Semangatnya apa? Mulai kita pasang target mulai dari bulan Rajab ini, ya, sehari pengen berapa ayat kita baca dan konsisten sehingga di Ramadan kita sudah siap dengan satu hari satu juz minimal, ya. Karena kita harus punya target, ya. Kalau tahun lalu kita bisa 2 kali hatam, maka tahun ini minimal 2 kali hatam. Tahun lalu 3 kali hatam, maka tahun ini target minimal 3 kali hatam. Ya, jadi kalau kita 1 jam dapat setengah juz, maka paling tidak 2 jam kita bisa dapat 1 juz. Walaupun kita pisah bisa jadi menjadi 4 waktu. Silahkan aja, nggak ada masalah. Semangatnya apa? Semangatnya adalah kita Ramadan tahun besok harus lebih baik dari tahun sekarang. Walaupun yang memberikan stimulus ini adalah saya, ya, motivasi, tapi selalu tajdi dunia, perbaiki niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah bacakan bagaimana kisah sahabat ingin menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Jadi bukan karena sayanya, tapi oh iya, saya ingin mencontoh salafun saleh, mereka yang dekat dengan Rasulullah, para sahabat, mereka menghatamkan Al-Qur'an 1 bulan 1 kali. Bedanya kalau mereka itu di luar Ramadan. Ya, kalau kita masih di Ramadan, mafi muskilah, nggak ada masalah. Ya, yang penting kita lebih baik dari diri kita di tahun sebelumnya. Ustadz, saya tilawah di masjid, tafadhol, di musola silahkan. Tapi jangan menghilangkan aktivitas tilawah individu di rumah. Saya ulangi ya. Silahkan mau khataman di masjid, di musola silahkan. Tapi jangan menghilangkan aktivitas secara personal antara dia dengan Allah, menghatamkan ayat-ayat Al-Quran secara mandiri di rumah. Ya. Ya Ustadz, kalau saya berat rame sendiri, mendingan rame-rame, gitu kan? Ya itu silahkan. Tapi kita ingin menjadikan, ya, mendapatkan argumentasi pembelaan dari Al-Quran nanti di hari akhir, di hari kiamat, di saat tidak ada pembelaan lagi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, Quran dan puasa tentu juga amal-amal kita, maka kita ingin amal kita terhadap Al-Quran itu lebih baik. Kan kita diingatkan tuh, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran agar jadi selamat, menjadi syafaat di akhirat nanti. Nah, kita usahakan. Ya. Nah, dari sekarang dimulai, ya. Sekarang hari Sabtu, ya.
silahkan di rumah. Ustadz, kemarin saya cuma 3 menit baca Qur'annya, gitu kan? Sekarang tambahinlah 5 menit. Ya, silahkan. Ya. Pagi, siang, sore, terserah. Enaknya itu ada komitmen bersama suami dan istri. Kalau yang sama-sama ngaji di sini. Untuk apa? Saling mengingatkan. Ya, ya buat tuh ya, romantis itu adalah ketika kita diingatkan tilawah oleh sang suami. Itu ya, romantis itu adalah ketika kita dibangunkan untuk qiyamul lail sama istri. Romantis itu adalah ketika kita diingatkan keluar rumah masih aurat kita terbuka. Itu romantis tuh kayak gitu. Jangan cuma like candle in the dark gitu kan. Pakai lilin di kegelapan. Mati lampu. Ya. Apa? Aduh gelapnya. Kalau suaminya pengen mesra, mati lampu, dimatiin lampunya. Bininya tidur. Mati lampu, tidur aja dah. Ya. Ayat terakhir yang kita baca, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Betul ya? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ini ayat favorit saya kalau khutbah Jumat. Biasanya saya baca ini. Ya, wa'lamu annallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya, saya kutip ini, ketahuilah, saya ingatkan kepada jamaah, innallaha sesungguhnya Allah. Innallaha sesungguhnya Allah. Ibu-ibu, ini sedikit mengingatkan lagi ya dalam bahasa Arab. Kalau habis inna, ya, berjumpa dengan kata benda, maka kata bendanya itu belakangnya a. Ya, saya ulangi. Ini cara ngapal. Tadi ada yang salah, pakainya hu, ya. Bukan. Kalau setiap inna di belakangnya ada kata benda, belakangnya a. Gitu, ya. Contoh, as-sam'u artinya apa? Tahu nggak sam'u? Sami'. Nah, as-sam'u itu pendengaran. Kalau inna ditambah as-sam'u jadinya apa? Innas sam'a. Ya, jadinya innas sam'a. Nyambung, Bu? Ya. Ada bukit namanya Marwah. Al-Marwatu. Ya, Bukit Marwah. Ada Bukit Sofa, Marwah. Ini karena aslinya udah a. Jadi innas sofa wal marwata. Bukan umatu lagi, wata. Innas sofa wal marwata. Ini ada kajian lagi dalam bahasa Arab gini nih. Ya. Ini biar tahu aja ya. Inna sofa wal marwata. Kan di sini nggak ada innanya, Ustadz. Kok wal marwata? Kalau dalam bahasa Arab itu ada efisiensi penulisan. Jadi kan inna sofa wa innal marwata, enggak. Di sini sebenarnya ada inna. Ya, secara hakikatnya. Tapi dia hilang. Ya, sehingga marwata karena ikut inna yang ada di sini. Inna sofa innal marwata. Ya. Tapi ini kajiannya advance, lebih tinggi. Tapi paling tidak kita di sini. Ya. Rasul, artinya apa Rasul? Kata asli itu selalu doma. Ini kata asli, satu kata. Misalnya ya, rumah al-baitu, masjid al-masjidu, sepeda
darrajatu. Motor, jawalatu. Mobil, as-sayyaratu. Semuanya U. Tapi kalau ini huruf aslinya. Apa kata aslinya belakangnya U, namanya marfu', dia doma. Tapi kalau ketemu inna, maka semua kata tadi menjadi A. Jadi kalau inna, Rasul jadi innallaha. Jadi nggak ada innallahu. Apalagi innallahi. Adanya innallaha. Ya. Alhamdu artinya alhamdu. Alhamdu artinya apa? Pujian. An-ni'matu artinya apa? Kenikmatan. Kalau jadi inna, tambah inna, hamda. Wan, nikmata. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Gitu. Kenapa A? Karena sebelumnya ada inna. Nyambung, Bu? Bisa ya? Ini satu hal. Nah, kita kembali ke kajian kita. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'a, bersama. Menyertai. Alladzina, orang-orang. Kalau allazi itu artinya yang satu. Tapi kalau alladzina itu banyak. Orang-orang yang bertakwa. Walladzina, dan orang-orang yang mereka muhsin, berbuat kebaikan ihsan. Ternyata ihsan, Pak Ihsan, namanya mohon maaf saya sebut, ini di Quran ya, barakallahu fiik ya. Ihsan itu bukan good. Ihsan itu excellent. Apa bedanya antara good dengan excellent, Cak? Bedanya apa, Cak? Bedanya dua-duanya bahasa Inggris. Apa bedanya antara good dan excellent? Kalau excellent, iya sangat luar biasa. Jadi amalnya Allah akan bersama orang yang berbuat terbaik. Dan Allah melihat kualitas kerja kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan, orang yang beramalnya itu excellent. Menjadi orang yang muhsin. Orangnya namanya muhsin. Ya. Makanya bersyukur Bu Rina ya dapat suami yang excellent. Masya Allah, pastilah. Namanya jodoh itu yang terbaik gitu kan. Tenang dong, yang terbang gitu dong Maisan. Duduknya langsung empot-empotan. Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita merasa dalam kehidupan kita menghadapi masalah tuh berat banget ya. Ada titik kadang-kadang kita pada titik suka stres. Cuman itu nggak bagus, Bu. Kenapa? Karena suka. Ya, suka stres. Jangan. Iya. Kayak ada pasien ke dokter. Saya suka pusing. Suruh pulang. Kok suruh pulang? Habis suka sih. Kadang-kadang kita susah membedakan antara sering sama suka. Karena suka maksudnya sering pusing gitu lang, suka pusing ya udah susah. Ya. Enggak ada kehidupan kita tanpa masalah. Ya. Saya sih hidup nggak punya masalah. Itulah masalah lu. Ya. Kenapa? Karena secara pribadi kadang-kadang kita nggak ngelihat masalah kita. Tapi ketika kita mulai bertanya kepada orang di sekeliling kita, keluar tuh. Ya. Coba tanya anak deh. Mas, gimana sih mamamu nih? Menurut pendapat kamu? Tapi mama jangan marah ya, gitu udah mulai. Dari kalimat itu udah tahu mamanya itu suka marah gitu. Itu masalah yang kita kadang-kadang nggak tahu. Suami juga gitu. Cuman karena kita nggak pernah memberikan kesempatan istri itu mengungkapkan isi hatinya, ya.
Sehingga yang nggak keungkap. Kalau kesempatan itu kita buka, ya, Bu, kan kita nikah udah lama nih, ya kan? Coba deh sebutin kejelekan-kejelekan Bapak. Iya. Apalagi dikasih bonus. Satu kejelekan 100.000 deh. Yeah. Kan? Wah, tereksplor tuh. Ya, harus siap-siap aja kita tuh kan. Karena memang biasanya kita nggak siap menerima diri kita apa adanya. Jangankan nerima orang lain apa adanya. Orang nerima diri kita apa adanya kita juga nggak siap. Contohnya apa? Kalau kita diprotes sama orang karena kekurangan kita, yang pertama kita resistensi. Resistensi itu bertahan dengan kondisi kita seakan-akan kita baik-baik saja. Termasuk saya. Ya. Ini penting. Ya. Ketika kita mendapatkan cermin dari orang lain, kata Rasulullah SAW, almar'u mir'atu akhihi. Seseorang adalah cermin bagi saudaranya. Jadi kalau kita pengen bercermin tuh siapa diri kita, ya, secara objektif, maka kita lihat dari orang lain. Ya, dan cermin yang sangat detail, sangat tajam, memotret diri kita adalah orang yang memusuhi kita. Ya, itu detail banget tuh. Ya. Sampai kita nggak salah aja itu, sampai dianggap dia salah. Tapi itu jadi pelajaran. Oh iya. Ya. Tapi kalau kita konsisten, nggak ada masalah kan. Di balik masalah semuanya, yakin Allah senantiasa beserta dengan kita. Ini. Tapi syaratnya dua. Syaratnya selalu kita jaga nilai ketakwaan kita. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Makanya di dalam surat At-Tolak Allah berikan janji orang yang bertakwa makhraja, jalan keluar, solusi. Karena orang bertakwa bukan berarti hidup nggak ada masalah. Ada masalahnya. Ya, buka aja surat At-Tolak 65 ya. 65 mulai akhir ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini ada hubungannya dengan menyambut Ramadan kita ya. Yang pertama kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Ayat kedua tuh surat 65. Orang takwa Allah kasih solusi. Berarti kalau orang bertakwa tuh punya masalah. Iya, cuma bedanya karena dia dekat dengan Allah, Allah berikan tuh jalan keluar dari masalahnya. Tapi tidak menghilangkan ikhtiar dia dalam usaha tadi. Minjem uang itu bagian dari solusi yang Allah berikan bagi kita. Disyukurin. Di saat orang lain minjem duit aja, susah. Ya kan? Kita baru datang aja. Ya lo minjem duit ya. Nggak ada gua. Belum ngomong apa-apa gitu kan. Kasbon. Bersyukur masih ada yang dikasbonin. Ya. Kita tahu itu nikmat. Cuman kadang-kadang kita tutup. Bu Ani tadi baca ayatnya. Ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkiruna. Dia tahu nikmat Allah, tapi dia mengingkarinya. Itu nikmat. Di saat orang-orang belum pada berkeluarga, kita sudah berkeluarga. Masya Allah, itu nikmat. Di saat orang-orang nggak pada kerja, kita dapat kerjaan. Disyukuri dulu aja. Di saat nggak hujan kemarin, sekarang hujan. Alhamdulillah. Ya, dinikmati. Ya. Maka habis sholat subuh, habis keluar dari masjid, saya lihat, ada kilat tuh di sono kan. Hujan nggak nih? Gitu kan. Alhamdulillah Allah takdirkan ada mobil kan. Saya jalan. Ya. Ini kalau sebelumnya kayak motor, ya lumayan juga. Gitu kan. Ya. Dinikmati. Ya. Maka bersyukur. Termasuk pengajian-pengajian kayak gini nih, alhamdulillah. Ya. Jadi kalaupun nanti mohon maaf ya Bu ya, kadang-kadang ada materi yang Masya Allah jam 7:45. Materi yang kadang-kadang menusuk hati gitu kan. Ya. Yakinlah ini cara Allah mengingatkan kita.
Karena alhamdulillah selama ini tuh hampir tidak ada yang ngasih pesanan tuh ke saya, Ustadz besok ngisi kajiannya tentang itu tuh hampir jarang sekali sih. Ya, pernah beberapa kali, cuma sifatnya umum jadinya gitu. Karena saya nggak tahu ya, kemudian ada kebutuhan ini Ustadz, ya udah. Jadi Allah bersama orang-orang bertakwa, Allah kasih makhroja. Yang kedua, rizku, rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka, bonus. Kalau kerja kita dapat rezeki, dapat gaji, itu rezeki yang kita sangka. Ya. Bahkan kita udah tahu jumlah nominalnya. Ya kan? Ya, kemarin nggak hadir sekian. Potong nih, ya kan? 50.000. Ya, berarti tinggal sekian. Oh iya, kemarin kasbon sekian, ya. Duitnya belum turun tuh. Kita udah tahu, ya paling tinggal sekian nih. Ya. Ya, makanya biasanya tanggal 1, tanggal 5 itu pesanannya pakai GoFood banyak banget. Ya. Tapi 5 udah sampai ke 20 itu mulai tuh. Ya, Bu kayaknya masak aja deh gitu kan. Ya, 20 sampai gajian lagi Indomie tuh, variasi rasanya kan. Yang ini aja deh, pakai sayur, ya modalin sawi dikit gitu kan. Yang penting ada sayurnya. Jadi kalau akhir bulan mau makan apa? Soto, rendang, tapi Indomie ya. Rasa rendang. Orang-orang yang bertakwa Allah janjikan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, jadi rezeki dari arah yang enggak dia sangka, ya. Kalau ada bagian dari suami misalnya dapat ibu-ibu udah di apa ya? Udah diprediksi tuh. Ya alhamdulillah nih, kemarin lagi dapat order nih suami, dapatnya agak gedean nih, udah kebayang. Ya. Tapi sang suami sedang mendapatkan rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Ujuk-ujuk gitu kan, tiba-tiba ya ada aja gitu kan, ya. Ini ar-rizqu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusron. Yusron itu kemudahan dari Allah. Siapa yang nggak pengen hidup dimudahkan, artinya sebenarnya dia punya kesusahan, tapi karena dia dekat dengan Allah, takwa, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ya. Maka kita dapatkan, kayaknya dia hidup tenang banget ya. Bukan nggak punya masalah, bukan nggak pernah menghadapi kesusahan, ada aja. Tapi selalu ada jalan dari Allah tuh memberikan. Ya. Karena kalau dia nggak bisa merubah luar, dia merubah eksternal. Gini loh, misalnya ya. Kita seleranya terlalu tinggi, handphonenya maunya iPhone, ya kan? Padahal tujuannya cuma sekedar komunikasi, WhatsApp, ya, sosial media, nggak banyak-banyak juga. Maka ciri orang yang bertakwa, dia menyesuaikan dirinya. Ya saya penghasilan sekian, ya udah, saya turunkan. Itu kenapa kata Rasulullah, laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina ghinan nafs. Orang yang kaya itu bukan karena hartanya banyak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Orang yang kaya itu secara personal dia mampu mengendalikan keinginannya. Ghinan nafs, cukup dirinya itu dengan nikmat Allah yang ada. Karena kalau nurutin kemauan gak bakal pernah habis. Ya. Punya mobil 2012. Saya tanya sama anak-anak, nah kalau kita ganti mobil, kamu maunya apa? Expander B. Ya langsung. Ya. Karena nurutin kemauan. Tapi realitasnya kalian harus kuliah, ya kalian harus gini-gini. Gimana? Apa yang ada aja kali Bi, udahlah gitu kan. Ya, jadi antara kebutuhan dan keinginan harus dibedakan. Nah, kita belajar ya dalam agama ini, dalam puasa Ramadan khususnya untuk mengendalikan keinginan kita. Bukan cuma kebutuhan, keinginan. Kalau kebutuhan kita, kalau keinginan, siapa sih yang nggak pengen siang-siang makan es cendol? Ya kan? Dawet ayu, dawet ireng, itu kan? Apa ngelihat sinar Garut, ya kan? Ya, es teler tuh sinar Garut kan? Masya Allah, itu siang-siang. Tapi dengan puasa kita tunda.
Sebenarnya kan kita sedang belajar mengendalikan keinginan kita. Wis nanti aja. Dan dalam kehidupan kita banyak menunda. Nanti aja di akhirat kita nikmati itu. Ih, minuman itu bagus banget. Beralkohol bisa fly gitu kan. Bahasanya diharamkan di dunia. Nanti di akhirat itu Allah siapkan di surga. Ya kan? Sampai min khomrin ladzatin lisyaribin. Ya. Sungai yang mengalirnya air khomer. Ladzatin ladzat lisyaribin. Bagi orang yang minumnya. Surat Muhammad tuh. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Fiha. Hafal enggak? Kita buka kalau belum hafal. Kalau udah hafal enggak perlu dibahas. Ya. Hah? Masya Allah, saya senang nih. Langsung surat 47. Wah. Ini spesialis nomor surat nih kayaknya ini Pak Jun nih sekarang. Mantap ya. Dipertahankan Pak ya. Ayatnya ayat ke-15. Ya. Pak Jun juga spesialis baca terjemah biasanya dia. Karena dia cepat buka, langsung baca. Biasanya gitu. Betul ya Pak Jun ya? Ya, nah kita terkenang nih dengan beliau nih ya. Silakan. Nanti kalau suatu saat beliau sudah pindah rumahnya di Pondok Indah gitu kan. Itu Pak Jun yang mana pindah? Itu tuh yang kalau ngaji baca terjemah mulu. Gitu kan. Paling cepat buka Quran. Masya Allah. Monggo silakan Pak. Dan kami perintahkan kepada sebentar. Kok saya salah ya? Ayat 15. Kelebihan ngebet. Silakan. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Iya. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Iya. Dan sungai air susu yang tidak berubah rasanya. Tuh air susu. Jangan dia bayangin Indomilk, susu bendera, Denko, enggak ya. Ya. Beer brand mungkin ya. Lanjut. Dan sungai-sungai khamr, iya. Yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya. Terus? Sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Masya Allah. Ya. Jadi 4 tipe air surga. Tapi jangan dibayangin dengan analogi di dunia ya. Berarti kalau berenang lengket dong, air madu. Gitu kan. Air susu. Tanya susunya rasa apa? Vanila apa enggak? Itu masing-masing. Itu artinya bahwa kenikmatannya itu sangat dahsyat. Nah kita pengen kenikmatan nanti aja deh di surga gitu. Tapi yang memang kita dapatkan di sana. Ya. Karena pengen tuh keinginan-keinginan gitu tuh banyak ya. Pengen ini, tapi Allah ngelarang. Sabar, gitu kan? Nanti di surga ada sampai. Ya, nih. Ya ja'allahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ya. Ini yang gaib nih, yang artinya nggak kelihatan. Yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan tutup kesalahannya. Yang keempat, yang kelima, wa yu'dhib lahu ajra, Allah akan berikan balasan yang besar. Tapi syaratnya bertakwa, bukan cuma bertakwa. Ketakwaannya diiringi dengan berbuat ihsan. Ya. Nanti boleh dibaca di rumah suratnya, surat ke-4 ayat 36. Berbuat ihsan itu kepada siapa saja. Ya, itu PR dibaca. Ya, surat An-Nisa, Nisa Ica ya. Ayat 36. Awalnya wa'budullah, sebelah kiri paling bawah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Betul ya? Nah, itu berbuat ihsan, jadi muhsin kepada siapa? Yang pertama orang tua dan seterusnya.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf, saya kenikmatan ya. Lewat 5, sepotong. Sebentar Bu, Pak Hari dulu. Oh, inna. Kata benda fathah. Fathah. Iya, nikmat. Kata benda ini katanya ya. Kata itu ada alif lamnya atau belakangnya tanwin. Ya. Ya. Ini alif lam nih menanyakan isem, itu ada kata benda. Ya. Itu ya. Katanya ya. Bukan hakikatnya, nanti hakikatnya benda lagi, bukan. Seperti misalnya innallah, sesungguhnya Allah. Hati-hati. Alif lam itu kata bendanya, katanya. Ya. Baik Bu, silakan tafadhali. Kalau ini tafaddal, kalau ibu-ibu tafaddoli pakai ya. Ya, itu bedanya. Silakan. Oh, Ramadan. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi witir itu dilakukan Umar Ibn Khattab radhiyallahu an melakukannya di akhir malam. Ya, di akhir malam. Setelah dia mulai dia witir. Abu Bakar As-Siddiq itu melakukannya sebelum tidur. Ya, ini dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Ya, Fiqh Sunnah itu ada. Ya, kebiasaan mereka seperti itu. Nah, bagaimana dengan Ramadan? Ya, Ramadan itu sholat tarawih itu tidak harus dilakukan ba'da isya langsung. Ya, tidak harus. Cuman untuk memudahkan dilakukan langsung ba'da isya. Ya, langsung ba'da isya. Nah, memang sebaiknya setelah witir, setelah itu tidak ada aktivitas yang lain kecuali kita tidur. Itu idealnya memang seperti itu. Ya, membiasakan diri. Cuman karena kita kebiasaannya itu adalah ba'da sholat witir itu masih nongkrong, masih yang lain, maka seakan-akan kita tidak mengakhiri malam kita ya, sebelum tidur itu dengan witir. Ya. Yang sangat utamanya bagi saya itu adalah memang bagaimana kita ba'da sholat taraweh ya, habis witir kita udah tidak ada aktivitas lain kecuali kita bisa tidur. Nah, cuma memang kondisinya itu di masyarakat kita itu saat ini kalau tidak dilakukan di jamaah biasanya witirnya itu lewat. Ya. Sendiri. Tar aja di rumah. Ya, sampai rumah dimakan dulu. Bablas tidur, ya. Udah kebangunan, siap-siap sahur. Nggak kebagian sama sekali, ya. Nah, kaidahnya itu kalau nggak bisa dilakukan yang ideal, maka jangan tinggalkan yang biasa-biasanya ini. Gitu ya, Bu ya. Ya, kalau misalnya pengen sendiri nggak ada masalah. Ya, karena itu juga kan hukumnya sholat sunnah, ya. Cuma gitu, kalau kita nggak melakukan sendiri, kadang-kadang memang kita bablas sama sekali. Ya. Ada orang misalnya jangan kaget kalau habis sholat ba'diyah, dia tidak sholat habis sholat zuhur, dia tidak ba'diyah di masjid. Bisa jadi dia ba'diyahnya di rumah. Ya, karena Rasul membiasakan sholat ba'diyah qobliyah memang di rumahnya, karena rumahnya dekat dengan masjid. Ya. Pas mau pulang sholat ba'diyah, panggil tetangga, "Bang, makan siang nih, mumpung." Ba'diyah makan, ba'diyah makan. Ba'diyah masih ada besok gitu. Makan jarang-jarang dia makan. Tapi pahalanya udah dapet gitu. Karena kejauhan. Kalau Nabi kan di sampingnya. Ya, kalau kita yang pernah haji atau umroh kan kelihatan tuh antara mimbar itu batasnya raudhah. Ya kan? Deket gitu kan. Jadi nggak banyak noisy, nggak banyak gangguan ketika pulang. Ya, kalau kita pulang apalagi Pak mudik gitu kan, naik sepeda dulu kan, tetangga pada ngerujak, ngerujak nih, gimana ya? Ya ini analoginya aja, gitu ya Bu ya. Ya, jadi silahkan ya ketika ingin dilakukan secara mandiri itu afdol ya, nggak ada masalah ya. Rasulullah juga ya kalau kita lihat melakukannya itu kan nggak sampai 1 bulan ya secara berjamaah bersama-sama, bukan secara berjamaah, bersama-sama ya. Nabi juga tidak melakukan secara berjamaah
bareng-bareng tapi munfarid sendiri-sendiri. Ya, akhirnya ya cuma 3 hari, berikutnya dilakukan di rumah. Kenapa? Dikhawatirkan jadi wajib. Ya kayak gitu. Ya, cuman bedanya gitu. Ya kalau kita di rumah bablasnya lebih dominan daripada ibadahnya. Ya, makanya dilakukan di masjid itu untuk memudahkan. Baik, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Jangan lupa targetnya apa tadi? Berapa? Iya, oh, kan salah kan? Yang kemarin sudah hatam 1 kali, jangan berkurang. Kalau yang kemarin baru setengah, jangan berkurang gitu intinya gitu ya. Bukan 3 kali hatam, ntar salah denger nih. Wah 3 kali hatam. Jadi kalau yang udah 3 kali mau melampaui silakan. Ini namanya personalized curriculum. Jadi kurikulum sesuai dengan personal masing-masing. Ya nggak dipukul rata ya. Jadi yang udah 1 kali silahkan mau 2 kali nggak ada masalah. Tapi kalau yang belum 1 kali 2 kali bisa ya nggak ngaji lagi besok gitu kan. Dan ini tidak ada kewajiban dalam artian ditanya kemudian ada nggak boleh ngaji lagi enggak ya. Pengajian ini sifatnya adalah stimulus, memicu dan memacu kita beramal soleh ya. Karena tidak semua juga. Nih semalam saya ada yang ngaji ya. Semalam ya. Alhamdulillah. Saya cek tuh qiyamul lailnya. Ya. Kebenaran 2 grup pengajian yang remaja-remaja yang belum nikah digabung dengan yang nikah udah punya anak 2, anak 3. Ternyata yang rajin ibadah sunnah khususnya qiyamul lail itu mereka yang belum nikah, yang remaja-remaja. Kamu alhamdulillah. Pertanyaannya cuma singkat, sepekan ini ada qiyamul lail atau enggak? Hampir semua yang udah nikah, saya tanya, itu nggak ada qiyamul lail dalam sepekan ini. Tapi yang belum pada nikah itu masih pada rajin. Kenapa? Bukan doa pengen nikah, justru khawatir menikah itu bukan menambah kuat ibadah, itu saya khawatir. Ya. Tapi bablas secara bersama-sama suami istri. Harusnya kan bisa saling menguatkan gitu kan. Nah, gitu. Ya. Ini semalam ya, saya bilang, waduh, makanya saya minta maaf, mohon maaf ya kalau saya nanya kayak gini. Karena jangan sampai kebablasan, keterusan karena nggak ada yang memberikan cermin ya. Jangan sampai nanti buruk rupa cermin dibelah. Ternyata nggak ngenak ngaji di sini. Baru datang aja udah, karena baru gabung ya, baru datang udah kena ya, ditanya ya. Makanya tadi sebelum subuh grup-grupnya sih tanya tentang qiyamul lail. Semoga ada qiyamul lail hari ini ya. Yang respon yang belum nikah. Ya dia lagi yang respon. Saya belum buka handphone lagi. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.